Oke, ini adalah episode pertama dari Markipod. Bingung dia. Mari kita podcast bersama rekan saya, Kang Ipul. Saya Ashila. Eka Raminses kedua. Boleh. Ganti-ganti terus. Kali ini jadi Fir'aun dia. Dan bintang tamu kita, the one and only Om Dede. Oh ya, lagi makan. Kita nih Markipod ya harus ngobrol santai dan kayak nongkrong gitu. Jadi gini Dit. Gak sopan. Sopan ini. Gairul adab. Kan biar santai dulu. Ini saya minum kopi tiba-tiba ada bijinya. Susah nelan. PIE, PIE. To persuade. To persuade ini artinya mengajak. Iya. Mengajak orang itu kan tidak hanya tentang menyampaikan dan nggak mengharapkan mereka ini membawa pulang sesuatu. Iya. Mengajak itu ya harus dengan penuh keyakinan, penuh konvinsi. Bang Ipul, Tarik sis semongko. Ini beneran ada semongko, gak sadar. Lah. Markipod. Mari kita podcast. Halo semuanya, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Sadar gak sih vibes-nya tuh kayak bersemangat banget gitu. Iya kayak ada yang baru kawin kan. Padahal Gak apa-apa. Oke, ini adalah episode pertama dari Markipod. Bingung dia. Mari kita podcast bersama rekan saya, Kang Ipul. Saya Ashila. Eka Raminses kedua. Boleh. Ganti-ganti terus. Kali ini jadi Fir'aun dia. Dan bintang tamu kita, the one and only Om Dede. Oh ya, lagi makan. Boleh. Santai, Om, santai, Om. Sambil di Ngapain dipersilakan udah ambil kok. Udah diambil sebelum dipersilakan. Lu mau makan buah kan? Saya gak ngomong kayak gitu dari tadi. Saya yang ngomong. Tolong perhatikan bintang tamu kita guys, jangan usah ribut sendiri. Oke. Ini HP siapa di tengah-tengahnya, Mang? Itu backup audio namanya. Ini nanti di-cut tuh. Gak usah di-cut. Jadi Om, bagaimana kabarnya hari ini Om? Semar. ASMR. Asemer. Apa pertanyaan tadi? Apa kabar? Apa kabarnya Om? Alhamdulillah masih hidup. Kita itu dulu, selamat Hari Guru untuk Om Didi. Oh iya, Happy Teachers Day Om Didi. Selamat Hari Guru. Ilmu-ilmumu itu akan Barakallahu fiq. Amin. Panjang Kalau kayak gitu kayak ulang tahun ya. Iya. Mudah-mudahan tetap menjadi pelita di setiap generasi yang ada. semoga Juga selamat Hari Guru untuk para guru-guru yang lain. Iya. Para jiwa-jiwa yang selalu bersemangat dan ikhlas memberikan yang terbaiknya bagi siswa-siswanya. Masya Allah. Amin. Pokoknya diberikan keberkahan dalam setiap langkah dan usaha untuk mendidik maupun membimbing generasi bangsa. Cakep, Amin. ngomong-ngomong guru Pak, ada nggak guru yang berkesan Bapak dari mulai belajar sampai sekarang, maksudnya yang nempel banget ya? Mulai belajar ngaji. Apapun. Dari kecil lah. Dari umur 4 tahun sampai sekarang. Ya, yang paling nempel guru ini Apanya dulu? ya kebaikannya lah. Kita kan Berkesan banget gitu. Pokoknya sampai kayak nempel atau sampai jadi role model lah. terinspirasi. Heeh. Ya kalau kesan ini banyak. Kesan yang disimpan oleh para guru-guru terdahulu sih banyak. Cuma kalau kesan baik mungkin ada beberapa. Tapi kalau kesan buruk ya nggak ada sih, nggak ada. Manis. Karena depan kamera ya Om. Karena tidak ada guru yang berniat untuk menjatuhkan atau membuat
membawa kebinasaan bagi siswanya. Ya betul. Yang ada mungkin di masa kita menjadi siswa, metodenya terasa tidak benar, metodenya terasa salah. Kita merasa menolak apa yang diajarkan oleh guru. Tapi tidak ada guru yang jahat. Kalau ada guru yang jahat, dia bukan guru namanya itu. Tapi kalau guru yang berkesan sih ya, ya kalau sampai saat ini, artinya dari sekian banyak guru dan sekian banyak kesan yang baik yang diberikan oleh para guru, saya hanya memilih, maksudnya saya cenderung untuk memilih guru-guru yang agak-agak akhir-akhir ini saya dapatkan ilmunya. Ya terutama guru kita semua, Bang Haji Riki Solehin. Nah, dalam beberapa kondisi pun beliau itu mampu untuk menempatkan dirinya bukan hanya sebagai guru. Kita itu nggak nyadar kalau berbicara dengan beliau itu terkadang kita begitu terlarutnya, sampai boleh potong saya. Begitu terlarutnya kita berbicara ngobrol dengan beliau, kita ini sedang nggak berbicara dengan guru, berbicara dengan kawan atau bahkan dengan lawan diskusi. Relate banget sih. Nah, kemampuan untuk positioning seperti itu, ya kembali lagi itu salah satu skill public speaking. Dan kalau beliau memperlihatkannya, berarti memang ada sesuatu yang bisa kita tiru dari situ sebagai metode pembelajaran kita selanjutnya juga gitu. Terkhusus untuk Bang Haji Riki Solehin, kami doakan abang dan keluarga semoga sehat selalu dan senantiasa dalam penjagaan Allah. Wah, luar biasa ini pertanyaannya. Ada yang bisa lebih santai nggak? Kan ini tadi udah hari guru, jadi sekalian biar beres. Yang santai sih waktu kecil pernah diselepet guru nggak ama? Atau sampai merah. Yang paling sebel sih. Dicubit kursi, dicubit yang dobret tapi di dada itu pernah gak sih? di perut saya. Cubit kecil ya? Iya, agak diputer dikit kan. Agak di dekat-dekat pusar tuh, misalnya ke pinggang, nah itu tuh. Diputer sambil dicubit sambil diputer dikit. Nah, gurunya itu kalau marah, giginya itu nggak goyang. Rapat giginya. Tapi kita bahas itu sedikit tuh, Pak. Kan kita mengalami masa itu dulu ya. Dan nggak ada apa-apa gitu. Guru yang melakukan hukuman itu bagi kita kan sah-sah aja karena kita merasa salah. Tapi di era sekarang tuh kan banyak tuh guru-guru yang dilaporin, terus dan disomasi atau segala macam diviralin juga gitu. Itu gimana, Pak? Nah, kalau nanya gimananya ya nggak tahu saya. Ya menurut Bapak lah. Pandangan. Ya, pandangan. Ini kan karena sudah dibuat oleh undang-undang pelindungan terhadap anak, dan sebenarnya undang-undang pun bisa direview kembali, bisa dilihat kembali apakah ini masih boleh diberlakukan atau tidak gitu loh. Karena kembali lagi undang-undang itu sifatnya untuk mengatur. Nah, jikalau aturan ini ternyata berakibat pada, kalau misalnya kita sama-sama setuju bahwa undang-undang terhadap pelindungan anak ini terlalu memanjakan anak dan sehingga berakibat pada kondisi mental mereka yang enggak tough seperti orang yang dulu. Mungkin bisa jadi undang-undang itu diubah atau ditiadakan. Tapi kalau memang kita sama-sama setuju bahwa memang perlu sistem pendidikan sudah harus berlepas dari yang namanya kekerasan, ya kembali lagi kebutuhan kita, apakah kita siap dengan kondisi dan risiko yang berbeda gitu. Karena kalau ngomong sekarang kan anak-anak aja bermasalah dengan sekolahnya, orang tua yang datang. Bukan dengan sekolah deh, anak-anak dengan anak-anak, siswa dengan siswa, bapaknya yang datang. Suruh menggonggong. Waduh. Iya kan? Bang John. Ini kan salah satu bentuk yang kurang baik lah. Cuma kalau ada juga prakteknya yang seorang guru yang melakukan pemukulan terhadap siswa. Ini bisa direview kembali. Motif dibaliknya itu apa? Apakah memang penuh kebencian atau memang sebuah hal yang disengaja atau karena dorongan pendidikan. Dorongan pendidikan itu maksudnya kesalahan si anak atau aturan yang disalahin dan seterusnya. Disiplin lah ya. Ya, disiplin yang disalahin. Jadi kalau ngomong bagaimana tentang undang-undang ini terhadap perlindungan anak, ya kalau saya sendiri pribadi, saya itu ingin mencetak anak saya
tough. Maksudnya punya mental sekuat kita di zaman-zaman milenial dulu gitu. Iya. Dipukul yang dia apa kalau memang salah. Iya. Kalau memang salah dan menyalahi aturan ya why not. Kalau bermasalah dengan temannya, saya usahakan jangan sampai kabarnya itu sampai ke saya. Selesaiin dulu. Apalagi kalau kamu laki-laki, selesaiin dulu, jangan sampai ke rumah kabar ini. Meskipun nanti anak istilahnya ada memar gitu. Oh iya. Iya. Harus selesai dulu. Jangan dikit-dikit ke orang tua loh. Iya. Mandiri. Gitu. Iya. Ya tapi kan sekarang apa sering dikit-dikit lapor itu, atau mungkin bapak bisa menerima tapi anak yang sebelahnya nih nggak terima gitu kan. Nah itu kan berbeda lagi. Iya. Cara kembali lagi idealisme orang tua masing-masing mungkin beda. Kalau saya cara pandang saya seperti itu. Anak saya memiliki masalah, selesaiin masalahnya dulu. Jangan sampai kabarnya ke saya hanya sebagai sebuah ngelapor lah, cuma aduan. Enggak. Udah selesaiin belum? Kalau belum selesaiin dulu. Nah begitu saya. Baru diluruskan bagusnya gimana gitu. Iya, artinya seorang anak ini kita lah yang pernah hidup di jalan itu. Kita itu memang dipaksa oleh keadaan untuk mencari solusi dari keadaan masalah yang dihadapi ini dulu. Baru mungkin setelahnya saat atau level tertentunya kita sudah berpikir udah jadi komedi, udah bisa diceritain ke orang. Kita cari dulu masalahnya sendiri, jangan langsung serta-merta ini saya kayaknya mental health gara-gara teman saya, circle saya nggak nerima saya. Lah. Kayaknya ada yang tersinggung gen. Gendangan dit. Dikit-dikit mental health. Dikit-dikit. Tapi itu tidak boleh digeneralisir loh. Aku nggak ngomong siapa loh. Aku nggak ngomong siapa loh. Saya tahu itu sedang menyinggung Gen Z. Tapi satu hal yang perlu diketahui adalah tidak boleh digeneralisir. Maksudnya? Tidak semua Gen Z seperti itu. Ya pokoknya Gen Z the best dah. Nah, semakin ada perlawanan semakin menunjukkan Anda Gen Z nih. Memang saya Gen Z. Saya nggak menutupi itu. Terus kan berarti di sini bisa dipungkiri dalam dunia pendidikan secara tidak langsung bisa dikatakan peran orang tua itu sangat menjadi faktor utama untuk mendukung kesuksesan itu. Seorang anak dikenal di luar rumahnya adalah hasil dari didikan orang tuanya di dalam rumahnya. Jadi kalau seorang anak ini dikit-dikit ngelapor, dikit-dikit bikin masalah atau maksudnya sebaliknya gitu kan, bisa dicek kembali keadaan rumahnya. Jadi pengaruh orang tua terhadap pembentukan mental dan cara bersosial anak sangat-sangat besar. Jadi bagaimana menurut terkait ada statement seperti ini? Tidak ada anak yang nakal, yang ada hanya anak yang kurang kasih sayang, kurang perhatian dan sebagainya. Bagaimana menurut Itu saya setuju dan tidak setuju. Why? Jadi yang pertama saya tidak setuju. Saya setuju bahwa tidak ada anak yang nakal. Yang ada, yang kedua itu, yang keduanya yang saya kurang setuju. Yang ada adalah anak yang melihat kebenaran dengan cara yang berbeda. Jadi dia melihat, misalnya anak nakal ini kategorinya seperti apa? Dikit-dikit mukul misalnya, dikit-dikit bikin onar. Bisa jadi pandangan dia solusi dari semua permasalahannya adalah bikin onar. Solusi dari setiap pertikaian adalah mukul. Jadi cara pandang kebenarannya yang berbeda. Jadi memang tidak ada anak yang terlahir nakal. Tapi bahkan hadis pun menyebutkan begitu kan. Orang tua, lingkungan lah yang membentuk dia seperti apa. Begitu. Wah, semakin serius guys pembicaraan kita nih guys. Katanya ngobrol santai. Udah nggak marki. Kan kita nih markipot ya harus ngobrol santai dan kayak nongkrong gitu. Jadi gini Dit. Gairul adab. Ini kan biar santai dulu. Ini saya minum kopi tiba-tiba ada bijinya. Enggak, jadi gini Pak. Kan selain di sini Bapak ngajar juga ada kesibukan lain di luar gitu. Iya. Udah berapa lama jadi TKI Pak? Katanya. Ya betul.
Saya sempatlah menjadi salah satu pejuang devisanya Indonesia. Ya benar. Random banget. Karena tenaga kerja Indonesia. yang mencari peruntungan di negara orang lain. Ini benar nih? TKI. Benar. TKI-nya enggak sih. Bener gak sopan juga ini. Untuk sementara maksudnya. Demi konten ini benerin aja kali. Enggak, berarti kan ada yang pernah katanya ada apa partner kerja yang dari Singapura atau itu gimana? Itu Oh iya, maksudnya relasi kah atau gimana? Kerja Tiba-tiba dapat. secara aturan dalam perusahaan saya ini adalah karyawannya beliau, si bos. Tapi si bosnya ini adalah teman kenal sejak lama. partner lah ya. Bahkan sebelum membuat perusahaannya, kita sudah sering jalan bareng lah, ngejajal bareng. Jadi apa bahasanya sana in English? In English of course. Oh. So that's why guys we talk Translate-nya speaking ada English, dua. okay? Iya, ready. Because Udah gak usah narasumber mempermalukan diri sendiri. Mr. Eka. yes, come on. Maybe aku raro lah. Udah bisa bahasa Inggris. So what about you about this university Kansa, and congratulations with your student. Apa? Ya kan congratulations Yes. karena because Enggak kan beliau udah barusan telah apa siswanya telah melewati ujian public speaking ujian juga. sertifikasi. Iya, jadi selamat Sertifikasi. juga. Gimana Ngerti kok. tingkat kepuasannya setelah Oh, so it's about my satisfaction level. Kan, tuh kan. I know that, but we just kidding ah. Just kidding guys. Ayo wae. Jadi apa pertanyaannya? Katsis kyorin kira kap. Oh, diterusin deh bahasa Inggris. Gimana kita bahasa Inggris dulu? Thailand nih, Thailand. Thailand. Kurang kopi ini. Multi Telenan. multi USB. Kamu multi juga satu lagi dong. 3 kali nih. Nggak mau. Kau takut nggak? Padang. Nggak, dari kita bertiga ini gaya dia yang paling niat untuk podcast. Jadi kalau konyol-konyolan ngerasa nggak cocok pasti dia. Bukan, Shira Serius itu banget habis, bawaannya memang. Bukan, Bu dosen Shira satu itu ini. tadi habis ngerayain ulang tahun Mama. Mama tuh kan suka warna marun, makanya pakai begini tadi tuh. Oi, selamat ulang tahun Mama Marun. Mama Nur, sorry. Oke, Ren, mamanya marun. Nggak sopan. Ada 5-nya nggak? Apa maksudnya? Ya. Kosong. Marun FF loh, Marun FF. Bisa nggak main kayak begituan, nggak tahu. Iya. Marun Khamsah. Marun Kamsa. Sudah ganti topik. Itu untuk melewati. Ya tadi ke topik yang tadi, kepuasan akan Public speaking. ya ujian sertifikasi Ya. barusan. Ini mau jawaban jujur atau jawaban diplomatis? Santai aja Om. Santai aja. Aku sih berharap jujur ya, biar santai podcast ini santai dengan kata yang penuh dengan kejujuran gitu. Ya Allah. Ya itulah, cukup tuh menjawab tuh. Ya Allah. Ya Allah. Ekspresinya dapat banget lagi. Ya Allah. Harus di zoom sih nanti. Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah. Kenapa Om? Kenapa ekspresinya seperti itu? Ya ada, kalau namanya pengharapan harus mempersiapkan diri dengan 2 hasil, yaitu harapan yang berkesesuaian dan harapan yang tidak berkesesuaian atau Oke. kekecewaan. Oke. Alhamdulillah sih saya tidak kecewa. Hanya saja kalau berbicara level kepuasan kepada mahasiswa pun saya bilang setelah tampil ini ngerasa kurang nggak? Oh iya, saya harusnya gini, saya harusnya gitu. Ya. Ada rasa ini. Saya pun tekankan bahwa jangan pernah merasa puas. Iya. Jangan pernah merasa puas. Ini tujuannya untuk memotivasi agar kita selalu ingin lebih baik, selalu ingin tampil, selalu ingin upgrade. Gitu. Itu jawaban diplomatis namanya. Jawaban jujurnya gimana? Tapi menurut Ya ya Allah. yang apa
peserta yang tampil ujian itu luar biasa. Apalagi panitianya itu sangat mensupport sekali Pak untuk keterlangsungan. Baik, silakan perkenalkan siapa ketuanya biar terpuaskan yang kali ini. Biar Jadi guys, sengaja dia ngomong kayak gitu. Perkenalkanlah ini ketua panitia. Enggak kan sertifikasi review. ujian public speaking angkatan 10 kemarin. Belum dibubarkan loh. Belum. Iya. Masih bingung dia galau dia mau pembubaran. Panitia kemarin menurutku luar biasa meskipun cuma 10 orang loh. Aduh. Masuk. Padahal jumlah kalian itu ada 90 orang. Waduh. Jadi galau dia mau pembubaran. Jujur banget ini. Boleh dibuka ya? Kan ini podcast jujur ya. Boleh balik ke beliau gak ya? Cukup di situ aja. Jangan lebih lagi. Gak sanggup. Udah dong. Kami masih ada 2 tahun bersama ini. Dilanjutin bisa bahaya nih. Belum ada sejarahnya kan bubar angkatan kan? Bubar angkatan. Aduh. Kocak. Masih 2 tahun lagi guys. Jadi segitu dulu ya. Nanti penyelesaiannya sendiri-sendiri lagi dipukuli. Itu tidak etis lah, udah bukan zamannya kayak tadi, zamannya itu udah zaman dulu main pukul memukul. Kata siapa? Sekarang masih magic zaman mainnya. tahu tahun lalu. Tahun lalu ngapain? Ada apa tahun lalu emang? Yang itu, yang rempang galang itu. Wow, tinggal besok. Oh, Bahaya. Skip. itu nanti bagian ini memang di Yang ini Pak, yang ini. saya bantu frame-nya gini. Saya lupa. Gini nih. Skip gak jadi. Kenapa permasalahan rempang itu? Iya pas itu kan kami datang ke LAM itu kan Pak. Yang pas itu kan Sapa Peduli itu datang. Jangan bawa saya Terus dong. iya udah lupa ibu pas itu. Oh, berdua ini kan Sapa Pedulinya. Kalian berdua aja udah gak kompak. Kan Sapa Gimana? Peduli amat. Kalau kata Om Diri kan Sapa Peduli amat. Malam sebelum insiden lah ya. Jadi pas itu kami nyaksiin di situ. Jadi ada orang itu Sheila baru nyaksiin kan dunia politik kayak begitu tuh. Jadi ada yang ditelepon terus Di mana itu? Di LAM itu kan mereka Indonesia pada- itu Sil. Batam. Kencengin. Iya terus dia ditelepon kayak diancam masih punya anak kan di sini begitu gitu. Jadi kayak dia tuh nggak dibolehin. Ini boleh nggak diterusin nggak? Atau berontak aku gitu. out frame aja nih. Iya skip aja. Takut juga saya. Masih ada keluarga di rumah. Baru ulang tahun. Yang keberapa? Cukup. Saya nggak mau ngomong. Tiba-tiba tulisan di botol ini menarik. Oke, balik lagi itu aja ke public speaking ya kali. Ya. Kan public speaking itu apa hasilnya menurut saya nih Pak, nih perspektif saya. Ya, bisa salah bisa benar lah. Banyak teman-teman itu nggak pada mungkin temanya ya yang mereka bawa itu bukan personal mereka gitu atau yang deket mereka. Jadi banyak yang mengawang-awang gitu. Nggak jadi diri sendiri gitu ya. Iya, maksudnya itu kan lebih mudah harusnya cara membawakannya dan maksudnya mereka menyampaikan bukan hal yang mereka pahami benar. Iya, yang expert lah bukan di yang situ. mereka kuasai. Oke. Atau kan mereka pas membuat itu nggak diarahkan ke situ. Kan harusnya Pembuatan materinya. Iya. 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 Makanya memang dari ujian barusan ini diadakanlah beberapa evaluasi dan langsung diambil tanggap cepatnya bahwa ada baiknya hal-hal yang mahasiswa geluti saat ini atau bagian dari profesi atau amanah yang dijalani saat ini itu dicari cara untuk dibahasakan. Jadi bahkan kesehariannya itu dibuat bagaimana mereka bisa membahasakan keseharian tersebut sehingga suatu saat mungkin hal yang terbiasa mereka ini lumrah menghadapi hal-hal seperti ini. Mereka seorang sales, mereka seorang penyuluh atau apapun sebagainya misalnya. Mereka bisa mendalami lagi bahwa ternyata di keseharian saya ini saya bisa menyampaikan dengan cara yang berbeda. Tapi memang butuh pengulangan. Diulang terus menerus biar Latihan. mereka ini Luas. ya begitu menemukan hal yang baru.
dalam penyampaian di medan yang sama. Jadi kalau ngomong kenapa mereka, ya bisa jadi ya ada orang yang sengaja menyampaikan hal yang bukan kesehariannya atau bukan hal yang dia geluti. Mungkin dia ingin menantang diri, mencoba hal baru. Mencoba hal yang baru, menyampaikan hal yang baru. Tapi ya di saat yang sama memang saat itu yang dilakukan risikonya adalah itu tadi otoritas kita kurang di situ. Orang yang jadi kurang percaya. Memang salah satu fungsi dari belajar public speaking adalah bukan hanya pintar berbicara tapi pintar menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan hal yang ini keseharian kita ini kalau dirangkum dalam satu kalimat, nyampe nggak ke audiens? Yes. Atau akan menjadi hal yang luar biasa gitu. Nah iya itu. Kan kalau gitu menurut saya akan jadi berguna bagi merekanya gitu loh Pak. Kalau mereka mau mempertajam di sana gitu. Nah makanya ada dua sisi. Keseharian ini atau profesi yang digeluti ini disampaikan atau di-encourage. Disampaikan maksudnya itu sekedar menyampaikan bahwa saya ini sehari-hari gini loh. Selesai, mengabari doang. Nah ada juga yang encourage, yang sifatnya itu mengajak. Jadi bahasanya sudah lebih kepada menjual, sales. Nah itu dua sisi berbeda itu aja. Itu kalau digali lebih dalam itu cara penyampaiannya itu beda-beda banget itu. Nah untuk terkait kepesertaan ujian ini kan harusnya ada jumlahnya lebih dari berapa? 40 ya? 40. Ya. Itu untuk tingkat kedisiplinan masuknya, terus terkait roadshow-nya itu seperti apa kemarin kebijakannya dari? Memang sejak angkatan 10 ini sudah ditetapkan syarat untuk ujian sertifikasi public speaking itu persentase kehadiran itu minimal 70%. Dan tampil di roadshow dari waktu yang sudah disediakan itu minimal 3 kali sebagai pembicara. Bukan sebagai MC atau sebagai ekstras, enggak, sebagai pembicara minimal 3 kali. Nah itu tiket untuk ikut ujian sertifikasi. Karena memang di angkatan 10 ini ada yang kita tidak ikutkan. Dan berapa orang Tom? Sekitar ada 3 orang. 3 orang. Dia tidak mencukupi syaratnya untuk ikuti ujian sertifikasi dan kita tidak ikutkan. Dengan catatan dia tetap bisa mengikuti perkuliahan lanjutannya. Tapi jika ingin wisuda harus ikuti ujian sertifikasi lagi di angkatan berikutnya. Giliran jenengan. Iya, gabung nanti di angkatan mereka. Jeduk. Oh enggak apa? Ini nyinggung apa barusan ini? Enggak. Tiba-tiba ya. Asik loh backsoundnya. Untuk penulisan itu udah bisa ditulis dari pas kita masuk public speaking atau dari roadshow itu Pak? Kan kalau misalkan kita penulisan udah dari situ, materi kita yang akan diujikan kan banyak waktu tuh. Dan banyak belajar juga. Terus di roadshow ini setahu saya ya, kan secara target itu dengan materi mereka kan kadang nggak sama tuh. Jadi mau nyoba materinya itu takut nggak masuk secara audiens gitu. Misalkan parenting terus dia itunya di SD. Ya. Jadi roadshow itu mengajarkan bahwa kita ini harus siap untuk berbicara dengan segala bentuk audiens. Jadi oke lah di awal semester public speaking ini mereka sudah disuruh untuk menulis, membuat skrip berbicara, terus latihan-latihan yang sesuai dengan keseharian mereka atau profesi yang mereka geluti. Atau bahkan silahkan bereksplorasi dengan gagasan yang ingin mereka sampaikan. Karena biasanya ada tuh begitu tuh. Terus bagaimana kalau bertemu dengan saat roadshow nanti bertemu dengan audiens yang tidak sesuai dengan materinya? Ya nggak ada masalah. Silahkan sampaikan dan sesuaikan dengan audiensnya. Karena salah satu kunci kita bisa menjadi pembicara yang diterima oleh siapa saja adalah flexibility. Fleksibilitas kita berbicara, pemilihan kata yang dinamis, terus menyampaikan dengan ide gagasan yang mungkin bukan di bidang kita, tapi kita mampu menyampaikan sepengetahuan kita. Ada kan orang berbicara itu, misalnya tentang micro teaching.
hypnoteaching. Mungkin dia tidak bisa menyampaikan terkait teknis bagaimana hypnoteaching itu berlaku, tapi dia bisa menyampaikan pendahuluan-pendahuluannya, dan dengan pendahuluan itu saja sudah, kalau kita ngomong dengan strategi berbicara yang sudah diajarkan di kelas ya, ngomong kulit-kulitnya sebuah materi aja itu bisa menghabiskan waktu 30 menit. Iya. Dibagi dengan opening content dan closing itu sudah lumayan durasi untuk berbicara. Kita masih berbicara kulitnya. Terus bagaimana terkait kredibilitas sementara kita menyampaikan hal yang bukan bidang kita? Gak masalah. Kita bisa meminta izin, itu strategi teknisnya ya. Kita bisa meminta izin bahwa hal yang kita sampaikan ini adalah sebuah nasihat. Bisa jadi bermanfaat untuk diri saya dan semoga bermanfaat untuk audiens. Itu kan etikanya. Teknisnya yang lain juga banyak contoh-contohnya, hal-hal yang disampaikan. Saya kalau ngomong tentang ini bukan bidang saya, tapi audiensnya ini, misalnya ke sekolah butuhnya adalah semangat belajar. Ya, misalnya apa sih istilahnya tuh? Bukan seminar kalau mereka kan kayak penyuluhan, bukan penyuluhan juga. LDK. Ya, kurang lebih seperti LDK. Menumbuhkan minat belajar dengan motivasi bahwa mereka ini adalah calon-calon pemimpin bangsa. Kita ini bukan ahli di bidang psikologi kepemimpinan, betul. Tapi kita mampu menampilkan beberapa materi motivasi bahwa dengan belajar mereka sudah memiliki modal yang besar untuk menjadi seorang pemimpin di suatu saat nanti. Itu kita membahas kulit loh. Tapi jika dibedah dan disampaikan dengan part-part yang sesuai, bisa mengambil waktu harian, malah bukan jam harian. Nah itu tuh, kita bukan di bidang situ, tapi kita mampu mengolah sebuah gagasan yang bisa diterima oleh mereka, dan tergantung kita, skill yang sudah kita pelajari saat inilah yang membuat materi ini bisa diterima, materi ini bisa diaplikasikan oleh audiens yang berkesesuaian gitu. Nice. Ini apa itu? Kuis ya? Ada Om, pesan pas Sheila masih di semester public speaking kemarin dari Om itu yang berkesan banget buat Sheila. Apa lo? Pas itu Om sempat berpesan di kelas ya. Om bilang gini, kalau bayangkan ketika teman-teman tampil dan apa yang bisa dibawa pulang oleh audiens ini ketika mereka menyaksikan penampilan kita. Jadi terus terang Sheila pribadi membawa itu, apalagi kayak Sheila ngajar apa segala macam gitu kan. Akhirnya hal itu tuh benar-benar membawa perubahan lah. Dan mungkin untuk teman-teman yang mendengar bisa juga seperti itu kan, sambil kita Kenapa tuh sambil ngupil kamu? Bukan, itu bukan ngupil. Dia cedokin ini komedo. Enggak loh, gini doang. Lanjut. Ya. Free. Jadi pesan itu sangat-sangat berkesan Om. Terima kasih. Apanya ini? Saya belum paham konteksnya ini apa nih. Iya, Pertanyaannya. Sheila sedang mengungkapkan kalau Sheila berkesan dengan pesan Om Didit saat itu, dan terus terang Say saat thank you lah Sheila ini ceritanya. saat Sheila menjalani di semester public speaking kemarin, itu benar-benar pesan yang Sheila pakai sampai akhir kayak gitu. Ya kalau berbicara kan memang harus ada pesan yang dibawa balik. Lagian Iya. kalau nggak kayak gitu apa tujuannya berbicara coba? Bukan Om, karena kan ada beberapa yang tidak fokus ya dalam hal itu. Akhirnya kayak kita tuh kalau nonton pembicara itu tuh jadi flat aja gitu, kayak apa tadi pembelajarannya nggak tahu gitu loh. Ada orang memang ya kalau di kasusnya mahasiswa lah ya. Iya. Kita nggak usah ke orang lain. Kasusnya mahasiswa itu lebih kepada menunaikan kewajiban saja. Yes. Pokoknya saya berbicara, saya habisin waktu. Ada tuh yang mampu kayak gitu. Iya. Ada yang mampu kayak gitu. Itu Ada kan maksudnya. memang kalau masalah umumnya kan orang takut durasinya kepanjangan, takut mau ngomong apa. Ada yang bisa ngomong tapi tidak punya agenda. Tidak punya tujuan berbicara namanya. Sementara dalam public speaking ada tujuan berbicara, ada 3. Masih ingat? Masih. Bagus, Apa anak-anak. itu? To inform. To inform, Apa to lagi? perform, Terus- to perform. Wah, blacklist guys. Untung bukan saya. saya masih anak baru ya guys. Dia Itu berlindung singkatnya di itu balik PIE, kalimat PIE. baru. PIE, PIE. To persuade. To persuade ini artinya mengajak. Iya. Mengajak orang itu kan tidak hanya tentang menyampaikan dan nggak mengharapkan mereka ini membawa pulang sesuatu. Iya. Mengajak itu ya harus dengan
penuh keyakinan, penuh convincing. Persuasion itu harus convincing, meyakinkan. Terus kedua, di dalam persuade ini ada namanya to inspire. Jadi inspire itu adalah bentuk persuasion yang bisa membuat orang, oh iya. Inspirasi itu kan ditangkap bukan oleh akal atau pikiran, ditangkapnya oleh hikmah. Maksudnya orang itu membaca, bisa jadi seseorang mengatakan sesuatu yang ditangkap oleh hati itu bukan yang literatur seperti itu, tapi yang dibaliknya namanya hikmah. Itu inspire. Nah, tujuan berbicara kedua namanya to inform. To inform ini adalah untuk memastikan kalau kita berbicara ini ada dasarnya, ada datanya. Nah, tujuan berbicara selanjutnya namanya to entertain. TIE, ya kan? To entertain. To entertain ini yang disalahartikan biasanya didahulukan entertain, informasinya tidak ada, ajakannya juga tidak ada. Akhirnya pembicaraan ini kosong. Contoh. Ini kemana nih? Ini kemana nih? Itu kira-kira peserta kemarin nggak ada yang kayak gitu kan, Pak? Oh, bukan saya yang bilang itu ya. Ketua panitia yang bilang. Ya kan aku ngomong nggak ada loh. Saya sudah halusin tadi pakai bas. Ya kan nggak mungkin dong mahasiswa kita kayak gitu. Karena udah disindir jedak-jeduk langsung dikupas aja sekali. Apanya dikupas? Jedak-jeduknya. Kupas aja. Itu bukannya, saya yakin itu juga pasti menjadi catatan Om Didit ya untuk tentunya yang mengikuti sertifikasi kemarin. Benar tidak? Kayak paranormal aja. Saya gini, entah aneh atau gimana ya. Jadi kan memang saya banyakkan dalam sini selagi mereka ujian. Tapi nggak lama setelah itu tuh saya buka reels dan tiba-tiba ketemu reels yang sama. Bukan sama, isinya Ada itu pesan. pemandangan, ladang yang luas, terus ada kuda lari, ada orang main di sungai, ada orang betul-betul menikmati alam. Dan captionnya apa? Life without trending audio. Life without trending audio. Jadi hidup tanpa audio yang lagi trending. Jadi betul-betul suara alam, suara Keren-keren. Saya kayak ditampar di situ. Begitu parahnya algoritma FYP yang hanya dipengaruhi oleh audio. Contoh parahnya kan saya kayak ya kemarin pernah disebutin. Ini pesan motivasi, pesan agama, pesan bermanfaat. Tapi backsoundnya itu jedak-jeduk. Saya yakin nggak sekali dua kali nih audiens seperti apa, para netizen pada ketemu kayak gini nih. Kenapa selalu Atau ini yang quotes yang sedih-sedih itu pakai nada yang sedih juga. Iya. Atau ini nih yang lucu, audio audio gereja selalu dikonotasi. Ada satu audio penyembahan, tapi dikonotasikan untuk adegan-adegan inspiratif atau saat menolong orang atau saat tiba-tiba suara distorsi yang ada gitu tuh. Ada tuh anehnya trending. Nah ini sebenarnya harus jadi kajian juga bahwa pengaruh gelombang audio itu sangat besar akan bagaimana otak menerima sebuah data. Nah mungkin beberapa waktu nanti akan kita kumpulkan dan disampaikan sebagai materi. Dan ini penting karena kalau enggak ya tadi akan tidak berkesesuaian yang dibawakan. Pokoknya saya agama. masuk harus jedak-jeduk, harus berdiri penonton, harus joget. Meskipun setelahnya bubar. Nggak peduli materinya Boleh apa. ketawa nggak Om? Astagfirullahaladzim. Jadi menurutmu Harusnya taubat. Jangan diketawakan. begitu murahnya Sekali Anda. Tapi begini, apapun yang bersifat evaluasi yang sekarang sedang dibahas saat ini, apapun yang bersifat sebuah kelemahan terkait performance yang lalu ini, kami ini merasa bahwa ini adalah kesalahan kami, para pengajar. Ada yang luput dari cara kami untuk membimbing dan mengcoaching mereka sampai pada saat performance. Ada yang luput bahwa ternyata tidak seperti ini seharusnya. Dan kita terus berevaluasi dari situ. Happy Teachers Day Om. harusnya angkatan Ini tolong diedit ada bendera putih. angkatan setelah itu harusnya bisa lebih bagus lah ya Pak. Oh angkatan Anda?
Ini Berharap apa Anda? Enggak, kan maksudnya kan kita punya gambaran tuh. Maksudnya udah ada evaluasi Jadi kita juga. mau bahas panitia lagi deh. Kenapa harus panitia? Iya, Dia tahu. bisa roasting ya. Apa? Jadi mau disinggung lagi soal panitia? Bukan panitia, maksudnya angkatan selanjutnya itu kan udah ada gambaran gitu sih. Iya. Jadi bisa ada bahan pembelajaran. Iya. Nextnya mereka saat tampil atau jadi performer tuh harusnya lebih Gak usah bagus. sembunyi di balik tembok. Karena udah apa? makan aja. Yang penting pas makan jangan di atas mic. Nah, atas semua nanti mic-nya mati. Lupa aku guys. Gambaran. Iya, maksudnya jadi angkatan selanjutnya tuh punya gambaran. Harusnya secara penampilan bisa lebih baik lah, karena udah bisa melihat teman sebelumnya. Nanti pas giliran mereka harusnya lebih baik. Nah. Berarti siap-siap ya roadshow minimal 10 kali lah ya. Tapi ada satu hal yang harus diketahui sih menurut Shirato, kayak ketika kita mencoba memperbaiki suatu hal itu tidak menutup kemungkinan nanti kita akan menemukan fenomena baru lagi kayak gitu. Jadi maksudnya walaupun teman-teman berharap akan mengevaluasi dari yang sebelumnya, jangan berpikir akan sempurna kayak gitu. Ya paling tidak ada modal lah untuk Mau bilang apa? Tumben bener ya? Ya itulah namanya berproses. Iya. Itu namanya berproses bahwa bukan hasilnya yang selalu jadi patokan. Prosesnya yang akan selalu jadi jalan utama untuk memperbaiki. Karena kalau hasil itu kan udah area warna. Hak prerogatif Allah. Udah, ya maksudnya jangan dapat lah, namanya juga hasil. Iya. Nah, Tinggal proses- kita prosesnya. mau berprosesnya enggak atau buru-buru tuh. Ya udah, jadi Bang Eka selaku angkatan yang akan sertifikasi berikutnya, apa yang sudah dicatat evaluasinya? Kalau aku sih yakin sama angkatan 11 itu pasti mereka akan luar biasa. Yakin aja dulu Depan sih. kamera ya. Kalau depan kamera ini. Confident. Ini apakah ini sebuah langkah aman biar tidak dikeroyokin? Dia takut bubar angkatan. Bukan kan. Lalu ini Jangan di framing berangkatannya, kocak. ini jawaban diplomatis. Aku langsung Tadi mengambil dari katanya ini podcast jujur. diplomatis bukan berarti nggak jujur. Ada aja jawabannya kan. Yes, itu namanya langsung mengambil ilmu dari guru, betul men. Oke, jawaban Aku langsung diplomatis. mengambil jawaban dari beliau. Yaudah, itu diplomatis jujurnya bagaimana? Bacot. Tolonglah, ini masih 2 tahun lagi loh. Masih panjang, tolonglah. Ya udah, nggak usah bawa angkatan lah, bawa diri sendiri aja. Evaluasi dari yang sebelumnya ini apa? Enggak, kalau aku sih lebih ke kayak menurutku ya, apa kayak pemendaharaan kata itu perlu juga menjadi apa Ya, PR gitu buat itu kan masuk teman-teman. ke 3V ya Om, verbal. Ya. Enggak, tapi membiasakan orang untuk mencari diksi-diksi yang baru itu Betul. apa ya? Untuk memaksa mereka untuk ke situ itu loh. Penulis. Iya Pak. Menulis. Maksudnya situ. Tapi kan belum kejadi itu. Sudah di Kansa kan? Enggak. Gini. Saya baru menemukan insight lah, ketemu video di YouTube. Jadi kalau kita ngomong 3V, dari 3V ini kan namanya Mehrabian Model. Sebuah metode yang ditemukan oleh Mehrabian berdasarkan penelitian yang dilakukan dan bla bla bla. Jadi terdiri dari visual, audio, dan verbal. Audio itu vokal maksudnya. Ya, visual, vokal, dan verbal. Sorry, visual, vokal, dan verbal. Nah, visual ini tiba-tiba ngeblank. Visual ini bisa dipelajari skillnya. Artinya memperbaiki visual itu Gampang. bisa dipelajari skillnya, tapi tidak semua orang bisa. Artinya begini, apapun yang seni visual yang kita nikmati saat ini itu hasil tangan seorang seniman, dan tidak semua orang bisa jadi seniman.
Setuju. Ya kan? Mau dia visual grafis, Betul. mau dia seni lukis, mau dia landscape photographer dan seterusnya. Bahkan sampai footage yang ngumpul-ngumpulin footage itu betul-betul tahu skillnya, dan tidak semua orang menemukan punya dunia di sana. Artinya hal yang bisa dipelajari tapi tidak semua orang bisa pelajari. Karena dia membutuhkan Kecenderungan minat kuat. ya, kecenderungan minat yang kuat yang mewarnai skill mereka di bidang itu. Nah, sama halnya dengan vokal atau audio. Memang tidak ada namanya bakat. Iya. Tidak ada namanya bakat menyanyi, bakat punya suara yang bagus dan seterusnya, nggak ada. Aduh, luar. Skillnya itu. Tapi bisa dipelajari. Bisa. Tapi tidak semua lagi-lagi. Ya. Karena tetap ada orang yang buta nada. Ya betul. Ya. Dan saya tahu orangnya itu. Lanjut. Kan yang 3 tuh, satu lagi. Ini saya ceritain yang buta nada nih. Saking parahnya buta nadanya, dia berkawan 3 orang. 2 orang ini bisa mainkan musik, yang satu ini udah bisa bikin lagu. Yang satunya ini ngikutin lagu karaokean aja susah, kejar-kejaran, ngos-ngosan. Saking buta nadanya dia. Jadi memang ada. Mungkin ya nggak tahu lah. Artinya di area vokal orang bisa mempelajari, tapi ternyata masih ada batasan bagi beberapa orang untuk nggak sanggup untuk mempelajari. Ada orang bisa nyanyi, tapi ada juga suaranya yang nggak bisa diterima oleh banyak orang. Padahal skill menyanyinya ada. Padahal bisa nyanyi. Bakat yang lebih baik dipendam namanya Om. Ini sarkasme ya. Nah, verbal selagi dia bisa berbicara, bisa dipelajari. Siapa saja. Perbedaannya terakhir ini, itu ya. yang 7% ini. Iya. Apalagi gini, verbal itu kalau dipertajam lagi, istilah lainnya adalah spoken words. Spoken words ini arti literalnya kan Bicara. Kata-kata yang dibahasakan. Nah, kata-kata yang dibahasakan ini artinya literasi, diksi, narasi, pembelajaran dan seterusnya. Nah, ini artinya membaca. Dan semua orang bisa membaca. Tergantung minat. Kembali lagi mau atau tidak. Iya. Jadi skill visual, skill vokal ini memang beberapa orang aja yang bisa diterima karyanya di bidang itu. Tapi skill menulis, misalnya nih Raditya Dika disuruh menulis laku. Tapi kalau disuruh jadi vokalis, bandnya bubar. Sorry Bang. ini jadi gitarisnya Yono aja, gitarnya dijual. Dan laku. Nah gitu tuh. Jadi kalau ngomongin hal yang paling bisa dipelajari ya tadi menulis. Menulis ini bisa dipelajari oleh siapapun dan tanpa harus takut dia diterima atau enggak. Pokoknya nulis dulu. Nah ini akan menumbuhkan skill di bidang verbal tadi. Verbal, spoken words. Sisa yang lainnya itu polesan. Guessing. Ya harusnya itu kayak teman-teman tuh dipaksa gitu Pak. Kan banyak yang nggak sadar itu. Jadi akhirnya menganggap itu remeh gitu loh. Karena melihat persentase yang paling kecil. Maksudnya di luar persentase itu pun ya harusnya ya jangan kepatok Tapi itu hikmahnya juga kita tuh sebelum masuk ke public speaking masuk dulu ke jati diri, subconscious mind. Bukan, maksudnya gini, saya seketika teringat masa-masa masih di semester public speaking ya. Dan maksudnya kayak tadi minat untuk membaca gitu kan. Dan kita walaupun nih udah diingatkan nih, di reminder oleh asdos maupun dosen untuk kita tuh memperbanyak data gitu kan, agar output yang keluar itu juga banyak gitu kan. Nah, tapi ya itu tadi kembali ke minat dan ada yang membatasi diri. Jadi kayak udahlah aku udah tua, udahlah aku mah otaknya udah nggak jalan lagi dan sebagainya kayak gitu. Jadi mau dipaksa kayak gimana pun kalau orangnya udah membatasi diri mau gimana? Nggak mungkin dipaksakan. Maksudnya kita kayak di sini dikasih tugas itu, misalkan untuk ngebedah buku ini gitu. Kan mau nggak mau mereka harus baca dong. Iya. Terus bagaimana kalau akhirnya dampak dari situ berhenti kuliah?
tolol. Bukan, itu kan orang. Wah, itu kenyataannya loh. Untung dia yang ngomong. Baru tadi pengen. Tapi itu kenyataan loh Om. Ya bukan ya kan Akhirnya tadi ketika diberikan sesuatu tugas yang Ada kan yang sangat seperti yang itu? merasa terbebani, akhirnya dia berhenti kan? Ya. Memilih mundur ketimbang melanjutkan. Tuh. itu kan tugas. Dia Iya bukan memenuhi di atau sini sila enggak. ingin mungkin mengingatkan kita bisa membuat suatu program atau sebagaimana, tapi kita nggak bisa masuk ke konteks dipaksa, itu nggak bisa. Ya berarti amanahnya sampai Sil, segitu. semua Gitu hal aja. itu perlu dipaksa untuk melakukan kebiasaan itu loh. Ya udah. Keinginan. Ikut tuh kembali ke minat dibilangin. Jadi free will itu kan elemen pembeda manusia dari selain akal ya, selain pikiran. Free will itu elemen pembeda kita dari setan dan malaikat. Jadi setan itu kan teken kontraknya adalah mengganggu manusia. Malaikat juga teken kontraknya hanyalah mematuhi apa perintah Allah. Manusia ini beda nih, dikasih free will, tek. Nah, Kebebasan free will. memilih. Kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk berkeinginan. Nah, free will mereka ini kadang antar manusia ini ingin mengontrol free will-nya orang lain. Nah, misalnya nih udah ketemu dengan kondisi, ini kan saya bicara basisnya. Ketemulah dengan kondisi kita harus meningkatkan literasi dengan cara ini. Akhirnya ada ketemu yang saya nggak pengennya begini, saya nggak pengen begitu. Ya sayangnya kalau kita ingin peningkatan, ya harus mengikuti metodologi yang sudah kita sama-sama sepakati. Iya. Biar ada upgrade. Tapi kalau memang tidak sanggup, itu kan sudah bisa berbeda. Iya. Tidak sanggup karena apa nih? Karena masalah memang bukan prioritasnya atau memang karena dianya nggak sanggup lagi, kan beda itu. Iya. Dia nggak sanggup karena otaknya sudah sumpek untuk berpikir, beda. Ada memang orang-orang yang kapasitas proses otaknya itu tidak sanggup. Ada juga memang karena ya ini bukan prioritas saya lagi gini-gini. Iya. Saya kan ke kampus pengen senang-senang, pengen ketawa ke TV hahi. Ya mungkin ya beda. Prioritas sudah berbeda. Tapi kalau kampus sudah mengatakan ini adalah metodologi yang harus dilakukan dan yuk kita sama-sama buat, ya seharusnya diikuti. Iya. Kalau ingin peningkatan. Gitu. Begitu. Ada juga yang modelnya bodo amat. Itu ada juga. Ada juga peduli amat. Kan saya peduli gitu. Kenapa masih Apa itu? betah mengajar? Kenapa masih betah mengajar? Karena belum disuruh berhenti mengajar. Maksudnya yang Jadi kalau nyuruh ada siapa yang nih? nyuruh berhenti Bang benar. Hajar iya. Nggak, tapi Begitu kan Bang balik Hajar lagi ke dibilang keinginan berhenti itu. mengajar, berhenti. Enggak, maksudnya kembali ke keinginan. Keinginan itu tapi masih selalu Kalau- membara kah atau Ya artinya kan saat udah diberi amanah nih. Amanah kalau diberi ya harus dilaksanakan dengan baik gitu loh. Iya. Masa ya sudah dikasih amanah ibaratnya hanya menuntaskan kewajiban dan tidak Totalitas. memberikan hal lebih gitu loh. Nah, sementara bisa nih memberikan hal lebih. Iya. Jadi kalau ngomong tentang apakah masih membara ingin membuat perubahan positif, ya masih. Hanya saja ya kembali akan orientasi misalnya nih yang mana saya saat ini di semester public speaking, orientasinya adalah membuat pola belajar yang mereka ini bisa berubah cara berbicaranya dan terlihat hasilnya saat ujian. Ya udah fokusnya ke sana. Oke. Om saya jadi penasaran untuk podcast ini sendiri kan ya. Itu kan pertama kali ada itu sejak zamannya angkatan 9 public speaking. Kurang lebih Kelas media, kelas media gitu kan. Itu mulainya dari mana tuh Om? Sebenarnya dimulai dari angkatan 7. Oh, Sejak kita pindah gedung sini itu sudah mulai ada studio. wacana untuk bikin podcast. Oh. Bahkan ini misalnya armnya ini dari angkatan 7. Ini mikrofonnya 1 biji dari angkatan 7. udah cakep? Apa sudah ada Om video podcastnya? Di mereka masing-masing belum seperti ini. Oh. Masih antar mereka yang Ngerti. interview. Iya, iya. Masih masuk dalam kurikulumnya semester media ceritanya. Oh, gitu. Dan mungkin di angkatan 11 ini masuk lagi nih kurikulum podcast di semester media.
Lalu kenapa? Itu kan jadi tanda tanya juga tuh Om. Pas zaman angkatan 9 itu kita ada podcast nih, ada prakteknya itu di podcast. Lalu di angkatan 10 kan tidak ada. Nah itu kenapa tuh Om? Karena saat angkatan 10, semester media angkatan 10 shifting priority. Oh. Jadi prioritasnya sedikit diubah ke hal yang berbeda. Dan ya hasilnya ternyata kita masih butuh praktek podcast seperti ini. Karena mengenerate pertanyaan, antusias dalam percakapan itu memang salah satunya ini mediumnya untuk melatih gitu. Emosional face to face-nya dapat gitu. Ini for face ya. Kami itu kan dari kemarin tuh yang berisik banget gitu kan Om, terkhususnya Bapak ini kan yang kayak menggebu-gebu, ayolah kita podcast, ayo kita podcast. Dan Om apa gitu alasan dibalik Om bersedia untuk mementori kami. Jadi perkenalkan guys, Om Didit ini tuh mentor kami di sini untuk podcast. Jadi Om apa nih alasan dibalik Om mau mementori kami di sini untuk kembali melanjutkan podcast ini? Ya karena kamu tadi bukannya berisik, ya biar kalian nggak berisik, jadi saya adenin. Om yang benar. Benar udah ini. Nangis dulu. Nangis dulu. Yang benar. Iya supaya gini, kreativitas itu harus dihargai. Seni itu bisa berharga karena ada apresiasi. Wih, ini Kamu pengen dipuji doang lah perasaan Sil. Bukan, itu kalimatnya keren. Cobalah dengarkan baik-baik. Terus Om, seni itu harus diapresiasi. Ya seni itu ada harganya karena diapresiasi. Ya saya mengapresiasi aja minat teman-teman semua untuk menghidupkan kembali podcast dengan format yang mungkin semoga ya lebih fresh dan diterima oleh banyak orang. Cuma ini penting nih, dari kemarin harusnya ada segmen pertanyaan. Pertanyaan apa? Q&A. Dari netizen terserah. Oh iya benar. Kan masih pertama ini. Ini kan masih Nanti bintang keduanya tamu yang pertama. Boleh yang mau bertanya-tanya. Mau bertanya kemana? Langsung untuk teman-teman siapapun yang menyaksikan podcast Markipod dari Kansa, untuk yang mau bertanya, mau curhat, mau nitip pertanyaan atau mau nitip materi untuk kita kupas, itu boleh langsung komen di akun YouTube kita Kansa TV Official. Bisa juga komen di postingan Instagram ataupun Facebook kita. Instagram ada kansa.batam, hurufnya kecil semua. Kemudian bisa juga DM baik Facebook maupun Instagram begitu. Facebooknya apa itu? Facebooknya Karya Anak Bangsa. Batam. Cakep Ya. Boleh apapun itu kita Jadi kupas nanti. sebelum podcast narasumbernya itu sudah ada ininya, posternya, layarnya. Nanti situ kesempatan mau bertanya langsung di kolom komentarnya atau via DM. Boleh. Cakep. Pokoknya apapun itulah. Jadi kita munculkan pertanyaan di sini nanti. Ya, Semuanya aja mau dimunculin. Enggak lah. Kan munculnya dari bawah sini kan. Enggak dari atas. Tadi gini loh. Iya, dari bawah sini tapi. Nanti kayak kemarin ding 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 ding. Berarti Gitu. next bintang tamu kita siapa ini? Wah. Siapa? Kawan mancingnya. Sesepuhnya Kansa. Berapa periode? Berapa periode ya? Weh. Masih banyak Power of penasaran banget. Sultan. Tapi sebagai penutup Sultan. kita akan sedikit bercerita tentang Apa nih? kencan. Kencan lagi ya tiba-tiba. Kencan. Random banget. Kan kita pasti mengalami kencan Pertama. kencan tapi yang nggak harus Banyak banget lagi. yang aneh-aneh gitu lah. Astagfirullahaladzim. Bukan aneh-aneh gimana ya? Kok aneh-aneh ya? Yang konyol gitu lah. Banyak banget itu. Sila punya cerita itu. Biar aku awali aja ya. Ya awali. Cepat. Ini sebenarnya bukan awalnya. gondrong ada. Nengok tadi. Jadi guys, pada tahun 2015 mereka bertanya
Nanti Enggak jadi di Rockstar. tahun 2015-an 2013 gitu. Bah ingat ya Yes. guys. Nah Harus istrinya ingat. harus nonton. Bukan. Jadi kita tuh kan udah ada aplikasi dating gitu loh. Wih, micet ah. Tolong, sorry, disensor. Bukan, maksudnya kita Emang- kayak Emang micet itu aplikasi dating? Ya elah, ditabelin lagi. itu Pak Udin pijit ya. udah. Jadi itu ya janjian, ketemuan biasalah standarnya kita ketemuan terus lagi di mana terus nanti chattingan terus akhirnya ketemuan untuk first time. Yes. Di mall. Kencan pertama. Enggak kencan pertama, ini kan masih cari First time untuk perkenalan gitu loh, untuk Iya, cari iya, pacar iya. itu. Akhirnya singkat cerita minta ketemu di mall lah, salah satu mall gitu. Katakan mallnya Nagoya Hill lah. Iya. Nagoya Hill ketemu di depan Jeko. Kita harus prepare dong. Iya. Kan ada yang kita ngawasin dari jauh tapi bajunya beda. Nah ini lurus-lurus aja pakai bajuan bener ya. Udah kita janjian di Jeko. Cewek ini nyampe duluan. Oh udah di Jeko. Oh ya kita namanya mau ketemuan excited dong. Jadi ini aku nggak kebayang. Pas ketemuan nggak ada masalah sama ceweknya. Ketemuan, oh Susi ya misalnya. Si, Namanya Susi. Enggak. Menteri Perikanan nggak? Waduh. Ledakin kapal kan? Jadi Susi ya, iya Eka. Nggak kenalan, duduk di Jeko. Setelah kan udah duduk, kita mau beranjak pindah ke tempat lain, keliling-keliling mall. Nah pas dia jalan, dia deglang guys. Pincang Hak sepatunya Nah tinggi ya, sebelah maksudnya. hak sepatunya tinggi sebelah dari lahir ya. Ya. Dan kebayang dong. Nih, aku nggak bagaimana harus merespon. Itu kan sering kita di tongkrongan cerita-cerita itu, dan ini beneran kejadian. Aku ngalamin kejadian itu. Kualat nggak itu? Hasil dari kualat nggak? Karena keseringan cerita itu. Tapi ya, gimana sih Sil, ceritaku jadi nggak bagus nih. Udah bincang nih. Jadi ya mohon maaf ya, bukan gimana, kan ini namanya cari jodoh ya, kita harus cari yang match dulu lah. Iya. Nggak ku tinggalin tapi ku anterin sampai enggak. keliling, ku anterin sampai rumah. Tapi Enggak jadi. Emang lah. tapi setelah ku anterin ke rumah, besoknya nggak kehubungin sih. Mohon maaf ya guys. Ya bagi cewek itu. Untuk cewek yang masih Ya kan kita cari jodoh, boleh dong. Kita masih bisa berhak memilih. Oke. Katanya kalau memilih pilihlah yang terbaik. Yoi gitu. Kamu nggak tahu ceritanya? Kalau nggak usah. dipilih jadilah yang terbaik. Gak tahu ceritanya nih. Tiba-tiba Tahu. seseorang ngasih quote. Kita ini manusia boy, bukan nabi. Keplak. Ada kan. Nyolong lagi. Udah nyolong ngasih quote. Lanjut. Lanjut Pak Ipul cerita. Nah, lu duluan lah. Oh Sheila dulu. Aduh saya gak punya cerita gitu-gituan. Bang Pak Ipul dulu. Lu yang paling deket, kan deket itu. Ini cerita soal kencan yang lucu lah ya, yang lucu. Yeah. Jadi Sheila itu dulu pas Enggak usah yang dulu, yang deket aja. enggak. Bang. Ditebelin. Pak Ipul dulu deh, saya bingung mau ceritain yang mana. Nah, kan bingung dia. Lucu semua soalnya. Asik. Yes. Ya udah yang paling diingat aja. Sebagai penutup. Jangan main aja penutup. Pak Ipul belum, Om Didit belum. Ya udah cepet waktu nih durasi Pak nih. Ipul dulu. Kalau saya nggak ada lucu-lucunya. Ya udah cerita Ada lah aja. lucu. Ini Apa sama- adanya yang aneh ya? Sama ini sih, sama yang udah sekarang jadi istri lah yang paling dekat. Kalau yang dulu nanti aduh. Nanti digoreng sampai di rumah. Tapi normal kan? Hah? Normal. Sama, makanya saya tidak punya cerita. Jadi kan
November, bertepatan November ya ini ya. Kebetulan istri tanggal 23 kemarin ulang tahun yang ke tanggal 23 kemarin. Pas kejadian sama itu di tahun 2015 ya, di tahun 2015 di bulan November mau ngasih surprise lah ya. Mau ngasih surprise. Dia masih tinggal di Batam Center di perumahan mana yang dekat Pangkalan Angkatan Laut tuh, Om? Marselia. Yes, Marselia. Putra Siregar. Karyawannya Putra Siregar. Iya ya, awal Putra Siregar. Iya. Masih di ruko-ruko itu. Saya masih tinggal di Bengkong, jadi ceritanya mau surprise kan. Nggak tahu lah, itu entah karena konyolnya saya. Masuk itu security dah oke, masuk gitu kan. Terus ketok pintu kan, nggak dijawab, telepon. Lagi apa? Lagi nggak mau keluar gitu, entah udah tahu atau kayak mana nggak tahu lah. Ya udah ada titipan di luar. Itu lilinnya udah aneh diupin, Om. Lilinnya udah aneh diupin, udah tinggal. Sampai lilinnya habis, creamernya itu leleh semua, baru dibuka. Ini kue apa yang diantar kok udah kayak gini? Ya dari tadi udah dibilangin suruh keluar. Gak jadi surprise. Ya akhirnya surprise jadi aduh. Oh, surprise tengah malam. Enggak di tengah malam juga. Sore itu balik kerja. Kerja. Cowok tuh effort ya kalau ada naksir. Itu enggak naksir sih. Jadi apa? Minat. Ngebet. Katanya kuenya Takadeli katanya. Enggak ada sponsor. Takadeli ya. Aduh. Ingat lagi. Aisil. Sheila punya cerita lucu bagi Sheila. Jadi pas dulu itu zamannya Sheila SMP. Wah jauh kali. SMP kamu udah pacaran sih? Bukan pacaran loh. Yang deket-deket ini aja lah. Itu yang paling lucu. Yang udah dewasa gitu maksudnya. Jangan yang SMP. Sibuk kali. Gak mau dah guys. Jadi pas itu Gak mau jujur. puas sekali ketawanya. Cuma buat punchline-nya nih. Ayolah. Ya jadi kan pas itu tuh kan Sheila itu kelas 7 tuh yang fokus banget belajar. Nggak tahu lagi itu di pondok soalnya kan. Jadi di pondok dia aduh udah kencan-kencan. Sheila itu pas itu tuh bingung kan. Satu bingung kan. Saya nengok teman-teman Sheila pada pacaran gitu kan. Apa pacaran itu pikir Sheila apa untungnya kayak gitu kan. Nah, singkat cerita, pas itu bulan Ramadan itu Sheila nyanyi satu lagu terus. Intinya judulnya intinya itu tentang Tuhan berikan lagu cinta, pokoknya kayak gitu. Cuman nyanyi doang. Lu bikin judul lagu? Nyanyi, saya nyanyiin lagu itu, ada lagu, terus saya nyanyiin terus. Nah, singkat cerita, pas Sheila naik kelas 8, itu kan Sheila sudah merubah style Sheila ya, yang dulunya kelas 7 Sheila pakai tas polo yang gede banget itu, terus pakai Tupperware gede kayak gini, terus isi tasnya itu penuh dengan buku-buku, semua pelajaran dibawa tiap hari. Nah, jadi pas kelas 8 itu udah mulai yang mencoba-coba untuk TP. gitu. Nah, terus Sheila tuh kan nggak pernah ngecek laci ini ya, laci meja Sheila. Nah. Jadi pas itu tuh tiba-tiba teman Sheila yang piket, Sil kayak gitu kan. Apa? Ih, di lacimu ada surat katanya kayak gitu kan. Akhirnya Sheila kaget, punya orang lain itu. Enggak, Dear Sheila katanya gitu. Rusa Sheila. Jadi pas itu tuh lagi kelas meeting. Nah, teman-teman Sheila tuh piket di dalam, yang selebihnya tuh nunggu di depan kelas, di lobi kelas itu kan. Akhirnya dia tuh ngomong di depan semua orang yang lagi duduk-duduk di situ. Akhirnya saya bilang, emang iya ini dari si ini Heru. gitu kan, adalah namanya Bambang. Bukan. Sutoyo. Jadi di situ karena Sheila nggak mau baca, dibacain nama teman Sheila, dibacain depan orang rame-rame itu. Nah, ceritanya dia ini confess lah, dia menyatakan kalau dia suka dan menanyakan apakah Sheila mau jadi pacarnya dia gitu. Jadi tahu nggak itu surat dia letak dari tanggal 30 dan Sheila baru baca tanggal 3.
3 hari doang. 3 hari doang. 30, 31, 1, 2, 3. Ya, 4 hari. Ya intinya kan udah lama. Ya udah lewat sebulan sih ya. Terus tiba-tiba orangnya muncul. Ayo terima kayak Akhirnya? gitu. Sheila kasihan, tapi Sheila nggak suka. Jadi Tapi Sheila- kamu terima. Iya, karena kasihan. Terus setelah Sheila jalanin, bocah banget. Sheila tuh paling nggak suka deket sama orang. Terus ngomongnya pakai aku kamu itu, gak suka Terus banget. apa? Sheila ilfil. Jadi dia ngomongnya aku kamu. Saya sukanya biasa aja. santai Oh aja. gitu ya. Ayah Abi, ayah. Abi Umi. Ayah Ya, apa lagi itu? Kok jadi Sesat ini belok, om belok. Berhubung kamu panggilannya Abi Umi, kita panggil Abi Syukur. Dan Sheila akhirnya putusin gara-gara Sheila ilfil, dia ngomong aku kamu. Itu kocak banget sih bener. Siapa namanya dulu? Nggak mau. Gak apa-apa, orangnya masih hidup. Masih. Oh, masih hidup pula. Bawa kue gak? Dia pernah ngasih boneka panda. Enggak, kuenya leleh gak? Kalau leleh jadi nikah. Oh itu dia. Oh jadi nggak boleh ngasih boneka, nanti nggak jadi nikah guys. Tapi banyak juga kakak Sheila pernah dikasih boneka terus nikah. Ada lagi Sil, yang lebih fresh gitu. Fresh. Apa yang mau dikulik apa? Ya kan ceritanya. Ya, Sheila ada tuh biasanya harus di- Sheila. Itu sisa 3 menit itu yang olinya. Dah, udah selesai cerita Sheila. Ngapain nanya-nanya lagi yang The fresh? one and only. Suka kali. Nah, yang terlihat bingung dari tadi sih. Lagi memikirkan cerita yang paling aman ya Om. Terlalu banyak loh. Astaga. Makanya dicari yang paling aman. Asal jangan sama mahasiswa aja. Wow. Waduh. Ya, alhamdulillah sih nggak ada ya gitu-gituan. Om gak usah sok polos deh. Podcast aib ini. Aduh. Ya nggak ada. Gak jempol guys. Ketakutannya lebih besar guys. Nggak, saya mantau kamera yang itu tuh. Ini kurang lebih 2 menit Alasan. lagi. Serius bentar lagi mati itu. Mati. ininya, Ya udahlah. merahnya. Ya karena Jadi diterima nih alasannya. ya menjaga marwah beliau. Kan sekarang hari guru juga. Kayaknya dia jatuhin marwahnya. Lebih turun. Dia yang tiba-tiba ngedet. Iya kan Kencang, random kencang. kali. Gak ada cerita lain. Oke guys, nantikan bintang tamu kita selanjutnya yang pastinya Akan akan dibongkar juga. bongkar juga. Jadi kalau mungkin ada teman-teman yang mau dosennya siapa atau siapa orang yang mau diundang ke sini, silakan DM di officialnya Kansa. Berarti tempat ini secara tidak langsung cocok untuk jadi media balas dendam ya. Wah. Kembali lagi ya framingnya begini ya. Jadi saya bantu framingnya. Khusus dia. Karena tadi bongkar aib maksudnya. Balas dendam. Sudah. Oh tadi ceritanya lu mau balas dendam di sini. Sama siapa? Tapi belum sempat diceritakan. Oke. Oke, kita jumpa lagi di next episode. Masih bersama Markipot. Mari kita podcast. Jreng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. See you.